Sedangkan setelah kajian ini, bapak-bapak ibu, teman-teman, saya mikir ternyata yang seharusnya yang benar itu diumumkan, bukan yang umum itu dibenarkan. Ada jawab ini ada lewat, tak punya basis di situ, tak punya kasar, kecuali sholat itu sudah kok itu istiak. Ngerti? Jadi saya ingin menjadi Islam itu berubah dari Islam kebetulan menjadi Islam betul. Tepuk tangan kalau tepuk tangan di sini. Paham ya? Saya ingin generasi Islam itu berubah dari Islam kebetulan menjadi Islam betulan. Untuk itu otaknya harus di-set up ulang, harus diinstal ulang. Apa yang dari awal kan mengajarkan itu. Kalau kamu ikuti nenek-nenek ini, agama nenek kamu dahulu. Satu. Yang kedua, kenapa dakwah itu tidak jalan? Kenapa dakwah itu habis rame ya sudah gak ada apa-apa? Ini kesalahan kita. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Saya tunjukkan. Panitia itu ngatur narasumber, bukan narasumber yang ngatur panitia. Penyakit. Di sini ini, Anda yang saya bentuk. Anda saya bentuk, bukan Anda membentuk saya. Sunatnya ada Pak? Ada. Kanjeng Nabi itu membentuk Arab-Arab yang babi-babi itu, bukan Arab-Arab babi jadian yang kita berharap itu yang membentuk Kanjeng Nabi. Repot kan? Makanya umat itu nggak cari, kalau bahasa kamunya nggak expand, nggak menikah, pemahamannya nggak jadi maju. Kemarin sekarang begitu, besok ya. Karena panitia itu biasanya ngatur narasumber. Narasumber seharusnya yang ngatur panitia. Nabi itu membentuk alat-alat yang kacau balau, bukan alat-alat yang kacau balau itu membentuk Nabi. Resolusi ini sudah beda, hasilnya beda Pak, beda Bu. Paham ya? Paham? Besok lagi nggak diundang. Besok lagi nggak diundang kali. Coba, paham Bu? Paham Pak? Nggak diundang Pak. Karena apa? Banyak ulama, banyak kiai, banyak juga. Kalau orang Jawa bilang, itu kan tas iki, tas iki, tas iki, ulama tas iki. Oh ada ulama, itu ulama sak iki, sak iki. Ngerti saya maksud? Kalau yang orang Jawa, saya orang ngerti kan? Ulama tas iki dan ulama sak iki itu yang merusak. Kenapa beberapa ini? Kami di hari ya, pegang prinsip, kami boleh menerima, tapi kami tidak boleh menerima. Yang penting, nek jadinya kata-kata Katolik, kan ngomongnya di mana? Ngomongnya di mana? Pak, sebenarnya Pak, kami dari daerah pedalaman Pak. Ya, dan banyak yang mati apa? Iya, ada Pak. Kami ingin dengan Bapak, tapi kami tidak dengan Bapak. Oh, ya nggak apa-apa, siap kan? Kami akan datang. Ngomongnya di depan. Karena apa? Dari rumah ke sini itu ya naik kendaraan itu banyak, bensin nggak gratis. Gitu. Tapi kalau sudah ngomong di depan, kan kita sudah siap-siap. Nanti saya masuk. Jangan ngomong di belakang.
Tapi berapa ustaz-ustaz kita yang melarang? Kalau tidak mental baca, ya apa itu selesai. Misionaris itu ditugaskan dakwah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah dijamin oleh gereja. Bisa lewat yang namanya OMD, itu adalah kelompok-kelompok kaya mereka, ya. Gideon itu kelompoknya orang kaya-kaya itu menyumbangkan perusahaan yang berapa persen, mereka 10%. Kalau saya minta kita 20%, mampusnya kita anggur, kan? Mereka 10%. Nah, dana itu digunakan untuk. Jadi nggak ada misionaris melarang kere ini, nggak ada. Sebenarnya kita ada yang peduli sama ulamanya, ada yang peduli sama dai-dainya. Dai itu juga manusia seperti Anda. Dia perlu makan, dia perlu rumah, dia perlu bayar listrik. Ini salah satu kekalahan kita dalam bertarung lawan mereka. Tapi saya juga nggak suka. Saya juga protes, saya juga berat hati kalau ada seorang ulama pasang tarik. Saya tanya, itu mau dapat tuh tadi habis. Iya kan? Jadi yang penting harus sama tahu lah, ya. Sampai tahu saya tahu. Ya, itu baru bukan ini. Bukan ini. Ya. Oke, saya seperti yang dikatakan Dr. Arwan, saya merasa terlihat apakah Pandura sudah mulai berbiasa. Saya lihat itu macam-macamnya ini nggak ada yang 20 tahun. Kemana? Kemana generasi kita? Bapak-bapak kan punya anak, bukan kerja anaknya. Ibu-ibu punya anak habis. Nanti kalau bilang hanya karena kaya padahal dia lain Anda, terima kasih. Kemana anak-anak Anda? Kemana? Bagaimana? Sekolah sampai jam berapa? Oke, saya tunggu besok. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya orangnya rasional. Kalau itu logika bisa menerima, ya saya terima. Saya tunggu besok. Kalau saya tampil masih nggak mau bau-bau tanah, nggak apa-apa. Untuk apa? Karena apa? Yang model-model apa lagi yang jidatnya hitam-hitam ini, saya sudah nggak ragu lagi. Insya Allah sampai kampus nanti tetap Islam. Allah Akbar. Allah Akbar. Iya kan? Kalau yang muka-muka begini saya nggak ada ragu. Tapi bagaimana? Anak kita, cucu kita, ponakan kita, apakah mereka yang tetap Islam? Sementara yang akan saya jelaskan, globalisasi itu sudah berubah. Paham? Terlalu cepat saya mau? Oke. Mas, senyum aja. Kalau saya harus menuruti permintaan sampean nggak apa-apa, tapi saya harus senyum di depan saya. Saya nggak suka orang senyum gitu loh. Senyum. Kita saudara. Kita saudara. Saya menganggap Anda saudara saya. Soal pemikiran itu beda ya. Jadi bukan saya tidak menghormati Anda. Jangan salah paham. Enggak. Apa ya? Demi Anda tersenyum, kalau turun kembali minum saya nggak harus senyum. Oke, saya lanjut ya. Begini Pak. Materi utama saya itu temanya semua ada masalah atau semua ada tidak salah. Itu materi. Dalam materi ini saya harus menyetel audio visual yang itu musik. Kalau saya nggak maksa ya, kalau itu boleh diperkenalkan saya setel. Kalau tidak ya nggak apa. Cuman kalau itu disetel itu lebih macam. Jadi menginstal bagaimana pola orang ini harus dibersihkan dulu. Ini dibersihkan, dibuang semua, dimasukkan pola yang baru, masuk otak, jangan
kalau nggak boleh. Yang berikutnya, sebelum saya masuk ke tema utama, tadi ada pesanan. Ada pesanan, yang namanya pesanan itu saya sering lupa. Kalau nggak saya sampaikan di depan, ya, makanya saya sampaikan di depan. Saya kalau terlalu asik, nanti lupa pesanannya. Pesanannya di Facebook begini, tolong berikan pencerahan tentang komunis. Jadi saya sedikit akan menjelaskan tentang komunis. Bapak ya Bu ya. Begini. Sebetulnya tahun 1998 itu adalah tahun kecelakaan bagi kita. Ini rahasia ya. Ini rahasia ya. Dengarkan dulu ya, Bapak ya. Tahun 1998 Amin Rais dengan gerombolan mahasiswa menggulingkan pemerintahan Soeharto. Saya cerita dulu dari apakah penggulingan Soeharto itu pada saat itu sesuatu yang baik untuk negeri ini atau tidak? Mari kita lihat. Pertama, Pak Harto itu memang yang seperti itu. Karena kan ngalami juga kata Bapak. Tetapi ingat, saya nggak tahu apakah itu memang hidayah yang dia dapat, apakah itu hasil pendekatannya terhadap Habibie yang seorang Muslim, saya tidak tahu. Tapi mungkin saja karakter keislaman Habibie itu mempengaruhi pemahaman Pak Harto tentang Islam. Jelas? Oke. Perhatikan. Pada saat itu Pak Harto, kalau dalam budaya Jawa, kan anak saya kajian budaya dan lintas kitab suci, itu namanya madhep pandito. Madhep pandito itu artinya sudah mau keluar dari kekuasaan, mempersiapkan diri untuk meninggalkan gelanggang kekuasaan. Artinya kalau demikian, dalam tradisi Jawa, dia harus mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan kekuasaan dan dalam budaya Jawa, bapak-bapak ibu bisa percaya orang Indonesia, kalau istri sudah meninggal, itu perlahan kekuasaan akan berakhir dari seorang raja. Sejak dulu begitu. Nah, bapak itu ibu sudah meninggal. Paham? Paham ya? Itu ngapain sih gini-gini saya nggak suka. Mas, siapa yang kalau ada kajian saya keluar? Saya nggak suka. Kalau di dalam dengar. Benar. Keluar, nggak apa-apa. Kalau mau ngaji, ayo ngaji ini. Saya nggak perlu. Saya bukan ustadz sejuta umat, bukan. Satu orang kalau mau ngaji ini saya ajari. Perhatikan ini, kalau anda nggak suka keluar, nggak ada masalah. Kalau anak kecil nggak apa-apa, namanya tidak anak kecil. Bisa saya lanjut? Kita lihat bagaimana cara pandang Pak Harto pada saat itu tentang Islam. Pertama, Pak Harto merestui berdirinya ICMI. Saya masih mahasiswa kan di Unidol, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan itu akan mewarnai bagaimana pemerintahan di Indonesia. Dan kepada saudara-saudara saya yang bukan Islam, Anda jangan khawatir, Anda jangan takut. Kalau Islam dengan pemerintahan, dia akan memberikan keadilan dan kesejahteraan secara umum kepada siapapun, walaupun Anda bukan Islam. Itu kekuasaan Islam yang memberikan rahmat kepada. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin itu seperti itu. Bukan rahmatan lil alamin kalau kepala ditolak diam aja. Bukan begitu. Apa saya ngomong
Dan kita berikan contoh kepada teman-teman saudara kita yang non-Islam, begini loh cara Islam akan. Nah dulu, waktu Spanyol ditinggalkan kekuasaan Islam, berganti ke kekuasaan Islam. Yahudi dan Islam dua pilihan. Tinggalkan Spanyol atau masuk Islam. Yahudi itu merasa, oh kalau begini enak ini karena Islam. Nah, enggak ada kembali lagi Pak, ya. Pada saat itu Pak Harto sudah menyiapkan. Tapi Pak Harto bukan nggak ada jeleknya loh ya. Ada orang manusia kok. Kalau jelek semua ini iblis. Kalau baik semua ini malaikat. Kita manusia. Jangan Bapak bilang saya mudah-mudah Soeharto. Enggak. Soeharto juga ada jeleknya. Ketika itu Soeharto, Bapak Soeharto sudah menyiapkan sejuta dai program dan itu akan dilepaskan ke daerah-daerah. Ya, inilah yang saya sebut. Sayang sekali Amin Rais, saya nggak tahu ada pendukung Amin Rais kita di sini menggelontorkan reformasi didukung oleh mahasiswa Amerika tersebut. Bos IMF sebelumnya kan Pak Harto sebentar bos IMF kan begini seperti majikan. Ingat kan? Kenapa Amerika tersebut? Amerika juga nggak ingin Pak Harto lanjut karena dia sudah dijamah. Nih, yang kalian nggak tahu, nah, karena sudah dijamah, mereka nggak mau Islam jaya. Maka sebetulnya Amin Rais dan mahasiswa pada saat itu gerakannya dikendali oleh Amerika. Saya musuh dengan Bapak. Ketika ada teman yang mau bunuh Bapak, saya nggak usah ngomong, saya tidak setuju saya. Strategi intelijen peperangan. Dan akhirnya runtuhlah kekuasaan. Ya kan? Dan kita tidak mempersiapkan siapa yang mampu memimpin negeri ini. Kecelakaan sudah terjadi. Dan akhirnya terbukti. Setelah Soeharto runtuh, naiklah wakilnya Pak Yusuf Habibie. Bapak tahu, Pak Yusuf Habibie itu seperti saya, teknokrat, saya engineer, saya orang teknik. Ya, saya engineer, saya bukan sarjana alam kaya. Ini saya belajar atau tidak. Satu-satunya presiden setelah Soeharto yang mampu menurunkan dolar hanya Habibie. Saya Bapak ngerti, tapi Habibie bukan orang politik, dihantam dia secara politik, selesai. Keran reformasi dibuka terlalu banyak. Semua serba boleh, ya kan? Semua serba boleh. Akhirnya apa? Komunis bangkit. Oke? Nah, dulu itu Pak, kita nyimpen gambar kalau air aja itu seperti sesuatu yang menakutkan. Sekarang jangan nyimpan, pakai kaosnya itu bangga Pak, bangga. Jadi, padahal itu sangat berdekatan dengan Islam. Dan mau diakui atau tidak, mau percaya atau tidak, mau setuju atau tidak, garda depan bangsa Indonesia menghadapi komunis itu adalah umat. Maka sekarang saya minta Bapak Ibu hati-hati, karena kekuatan mereka selalu bermain di luar yang tidak jelas, tetapi kuat. Waktu-waktu bisa muncul. Paham? Paham Bu? Komunis itu ada berat. Ada Uni Soviet, ada RRC. Uni Soviet sudah selesai.
komunis. Lulusan yang sama. Kenapa? Setelah Uni Soviet hancur, sebetulnya tesis atau pemikiran Samuel Huntington itu bukan hal aneh. Kalau dia bilang ada Islam akan berhadapan dengan Barat, itu bukan hal aneh. Karena Pak komunis sudah ada secara kekuatan dunia kan, maka Islam akan berhadapan dengan pola pikir Barat. Karena apa? Islam adalah sebuah religion, sebuah agama yang punya tata cara bagaimana dia akan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menjadi perbedaan di antara kita cuma apakah membentuk negara itu sistemnya itu qot'i atau istihadi. Itu aja perbedaannya. Tapi sesuatu yang harus kita atur bersama, Islam punya tata cara bagaimana tata kelola negara itu harus dijalankan. Itu punya. Saya kasih contoh, barang tambang itu nggak boleh dijual sembarangan, karena itu dari Allah, kecuali mobil. Itu Islam. Makanya tentang kekayaan alam itu dari nilai-nilai Islam. Oke, kita sudah ya tentang menulis hati-hati. Anda harus mengatakan. Nah, sudah jadi besok ada rasa sebenarnya dicek ya. Ya, saya ingin ini bapaknya. Apa namanya? Pak Piro. Muhiro. Besok harus tunjukkan kebenarannya anak saya bapak. Oke, kita mulai ya.